yang terakhir dipanggil, Rasulullah bercerita, qala summa yaji'u ahaduhum fayaqul, ini ada seorang dari mereka itu yang datang. Lalu ditanya, apa yang Anda lakukan? Wahai iblis, ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina imro'ati. Aku tidak beranjak dari suami dan istri itu sampai aku goda dan dia itu terpecah belah dan bermasalah, baru aku tinggalkan untuk menghadiri pertemuan ini. Qala, maka iblis berkata, fayudnihi minhu, mendekati dia, itu setan yang mengatakan demikian, lalu berkata wayakulu, ni'ma anta, pekerjaanmu kualitas excellent. Ini yang bercerita Rasulullah, bukan fiktif, bukan cerita di WA atau medsos. Ini berarti faktual, kejadian fakta. Karena itu kalau kita melihat cerita dari zaman Nabi Sulaiman, ketika Allah mengutus malaikat Harut dan Marut, lalu dibuat sebuah ujian, mereka mengajarkan sihir, orang-orang di zaman itu berlomba-lomba untuk menyihir dolar dari 18.000 menjadi 2.500. Tapi disihir. Nyatanya ya tetap 18.000, hampir 19.000. Nah itu disihir. Mereka belajar sihir, bagaimana kemudian daun nangka itu disulap itu menjadi lembaran pound sterling gitu, dolar Singapura, begitu. Tapi itu sihir. Maka mereka berlomba-lomba belajar sihir saat itu. Lalu Nabi Sulaiman diutus, semua yang telah belajar dan menulis mantra-mantra itu dirampas dan disimpan di bawah istananya. Tidak ada yang berani ngambil. Sampai kemudian Allah mengatakan, ya, mereka itu yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Sesungguhnya mereka belajar sihir itu justru tujuan utamanya itu bagaimana mengambil keuntungan dari berpisahnya seorang suami dengan istrinya. Bagaimana seorang istri itu bermasalah dengan suaminya. Itu pakai sihir. Ya. Jadi inilah yang kemudian diterangkan oleh Allah. Karena itu kemudian godaan yang terjadi pada keluarga atau rumah tangga suami dan istri dimulai dari zamannya Qabil dan Habil. Inilah yang kemudian sampai sekarang. Padahal itu adalah inti masyarakat. Nah, kenapa kok sholat? Kalau sholat itu adalah perkara individu. Individu yang digoda, lalu dia tidak sholat, tiba-tiba sadar dan sholat, balik, selesai. Perkaranya cuma ini. Perkara murtad, orang yang murtad tiba-tiba kemudian, ya, atas izin Allah, pagi bangun tidur, sadar, dan kemudian masuk Islam lagi. Selesai urusannya. Perkara dermawan atau kemudian jadi pelit, itu urusan individu. Tetapi kalau sudah yang digoda itu suami dan istri dalam rumah tangga, ini masalahnya tidak satu orang. Orang tuanya ada dua, bapak dan ibunya. Mertuanya ada dua, bapak dan ibunya. Mertuanya punya saudara, berapa banyak? Orang tuanya juga punya saudara, berapa banyak? Belum saudaranya suami atau saudaranya istri. Mangkel dengan mantan suaminya, jengkel dengan mantan istrinya. Terus itu berkulit dan tidak bergulit di sekitar itu, tidak bisa selesai untuk personal.
Maka permasalahan rumah tangga itu sebenarnya itu menjadi target utamanya iblis agar masyarakat itu menjadi buruk. Salah satu dampak dari perceraian itu kan nanti anaknya akhirnya menjadi single parent. Lalu dia kekurangan fatherhood, ya, kebapaan, atau dia kekurangan motherhood, keibuan. Akhirnya menjadilah anak, ya, broken home, rusak di rumahnya. Lalu dia berkelana. Begitu berkelana sampai kemudian dia menikah, begitu pula Allah jodohkan dengan istri atau suami yang broken home lagi, menghasilkan anak, dia tambah. Begitulah terus cara setan itu memperlakukan manusia. Dan inilah ibadah yang memang butuh dipertahankan. Padahal kalau kita lihat, nah kenapa kok iblis ini memilih rumah tangga? Ya dampaknya terlalu banyak itu yang dipakai. Nanti suaminya atau istrinya pakai jasa pengacaranya digoda sama iblis, minta yang banyak karena dia punya uang banyak. Nah, terus begitu, menangkan dia meskipun dia salah. Nanti kaitannya itu hakimnya juga, hakim ini sudah ada ini 1 miliar dari istrinya itu, menangkan dia, putuskan. Akhirnya diputuskan. Loh, ini muter di situ terlibatnya banyak orang, berbanding murtad, berbanding tidak sholat, berbanding ibadah-ibadah yang lain. Ya. Inilah yang kemudian kata iblis, ni'ma anta, Anda adalah berkualitas pekerjaan, wahai setan. Dan setan yang menggoda di dalam manusia itu spesifik, spesialis. Kalau menggoda untuk rumah tangga, ya rumah tangganya saja. Dari mana kita tahu? Ya kata Rasulullah itu, mata roktu hatta farroktu. Aku terus menggoda itu. Nggak bisa digoda dari suaminya, dari istrinya. Nggak bisa dari istrinya, dari mertuanya. Nggak bisa dari mertuanya, dari orang tuanya. Nggak bisa dari orang tuanya, dari saudara kandungnya. Nggak bisa dari saudara kandungnya, dari temannya istri, dari temannya suami. Terus itu, dari pamannya, dari bibiknya, dari pak leknya, dari buleknya, dari pak D-nya, dari pak budenya. Terus begitu. Dan itu tidak berhenti setan menggoda dalam rumah tangga itu. Bahkan Rasulullah sendiri kan, salah satu di antara istri yang pernah dicerai oleh Rasulullah adalah putri dari Umar bin Khattab. Siapa? Putri dari Umar bin Khattab yang menjadi istri Rasulullah. Hafsah, pemegang Quran tulisan pertama pasca wafatnya Abu Bakar. Tapi kemudian segera dirujuk. Maka disitulah kemudian ada konsep talak rujuk. Karena Rasulullah menjadi ikon. Bukan Rasulullah itu melakukan yang dibenci oleh Rasulullah. Nah, ini adalah modus operandi yang dilakukan atau apa yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya muncul klausul hukum. Meskipun setelah itu Allah kemudian berfirman, ya, lalu disampaikan oleh Rasulullah bahwa abghadul halal, yang paling dibenci sesuatu yang halal indallah, di sisi Allah itu adalah at-tolak, bercerai. Tapi itu yang paling diintip, yang paling disukai oleh iblis. Karena efeknya itu banyak melibatkan banyak orang. Nah, disinilah yang kemudian padahal rumah tangga ini salah satu ikon dari anggota masyarakat dan umat. Makanya ada semboyan, saya juga nggak pasti apakah itu yang membunyikan Hasan al-Banna atau Said Qutb. Itu ketika mau mendirikan negara Islam, maka beliau itu mengatakan, Aqimid daulah Islamiyah fi qulubikum, dirikan dulu
perangkat-perangkat yang dilakukan dalam negara Islam itu dalam hatimu, takum akan tegak berdiri fi biladikum dalam negerimu. Kalau cuma kowar-kowar doang, ini individu tidak siap, ya sudah, selesai. Nah, karena itu dimulai sebuah godaan itu dari rumah tangga, suami istri, keluarga, dan selanjutnya yang lain-lain akan meliputi itu. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah untuk kita memastikan berfungsinya seorang yang sudah diganti statusnya, laki-laki menjadi suami, perempuan menjadi istri. Hasilnya kemudian disebut anak. Aslinya disebut bapak dan ibu, orang tua. Ini pokoknya. Hubungan kesampingnya nanti ada saudara kandung. Itu kalau kita lihat struktur warisan kan begitu. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Strukturnya, siapa dari ahli waris itu. Yang utama vertikal, baru sekunder horizontal. Nah, sama. Godaan setan atas perintahnya iblis juga terbentuk dalam seperti itu. Dan itu akan mewarnai masyarakat. Jika ada 10 keluarga yang dirusak 4 saja atau 3, tapi itu akan mempengaruhi yang 7 atau 6, ya selesai, masyarakat itu habis, rusak semua. Dari mana kita tahu? Itu adalah dimulai dari kaumnya Nabi Idris, kaumnya Nabi Nuh, itu dimulai dengan komunitasnya Qabil. Nah, inilah yang menjadi bagian di dalam masyarakat itu. Kalau kita ingin memperbaiki, maka kita harus punya kesepakatan antar keluarga di dalam masyarakat itu untuk berinteraksi yang baik, bergaul yang baik, dan menghasilkan yang baik, memberikan dampak manfaat kepada orang yang banyak dari kebaikan itu. Itu sebabnya produktivitas yang kita kenali sebelumnya dengan istilah manusia itu, ya, siapa yang memberikan manfaat? Itu yang nanti akan tumbuh. Selama itu ada, ya, maka selama itu pula, ya, akan muncul keselamatan-keselamatan pada orang lain. Seperti kehadiran para nabi dan rasul pada kaum-kaum yang sudah rusak itu. Kalau sudah tidak ada satupun, ya balik lagi jawabannya. Itu adalah menunjukkan entah 1 detik, 1 menit, atau 1 jam, atau 1 hari. Setelah itu matahari terbit dari barat. Selesai. Nah, selama ada. Nah, yang ada itu apakah kita atau orang lain? Maka dalam hari ini saya mengajak diri saya, itu harus bermula dari kita. Harus kita yang memulai. Tidak usah menunggu orang lain. Kita yang memulai. Bagaimana struktur itu terjadi? Maka di dalam topik-topik yang kita kaji itu, perilaku-perilaku itulah yang kemudian harus muncul di dalam diri kita, dalam keluarga kita, untuk kita fungsikan. Baik, ini saya mulai dari hadis tentang musyawarahnya iblis bersama setan-setannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada sebelum saya lanjutkan. Oke, silakan. Oke. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, para jamaah sekalian, ada satu yang sudah kita kaji, kan ada 7 anugerah, ya.
Ya, kita strukturkan dulu supaya mengingat. Satu, apa? Kita dianugerahkan apa oleh Allah? Jasad. Ya, yang kedua baru dikasih roh. Yang ketiga setelah roh jadi kita dikasih nafas. Ya, ini sama dengan nafsu. Setelah itu kita diberi syahwat. Setelah itu kita diberi akal. Baru yang keenam kita diberi hati. Untuk menguatkan fungsinya, sebenarnya yang ketujuh itu maka diutusnya nabi dan rasul. Itu. Nah, fungsinya jasad untuk apa? Untuk menunjukkan entitas kita supaya oh ini loh ada jasadnya, berarti dia hidup, berfungsi, dan tidaknya lihat ruhnya. Lalu dia bisa bergaul dengan yang lain. Ruh dan jasad itu bernafas. Yang itu menunjukkan dorongan ke sana kemari, itu nafsu. Nah, nafsu itu punya kecenderungan. Kecenderungan apa? Kecenderungannya bisa dibantu oleh syahwat. Syahwat ini adalah kecenderungan untuk bersenang-senang. Ya. Terus, akal ini digunakan untuk apa? Untuk memahami. Ya. Nah, ada satu sebenarnya yang kurang ini bersama dengan akal ini ada satu, harusnya 7, yang ke-8 baru. Ini adalah hawa. Ya. Apa fungsinya hawa? Setelah akal, Allah anugerahkan hawa. Fungsinya hawa ini adalah kecenderungan untuk berbuat baik, untuk berbuat jahat. Ini. Nah, kenapa dikasih kecenderungan berbuat jahat? Supaya akal berfungsi dan hati berfungsi. Nah, sementara hati ini fungsinya adalah untuk menerima petunjuk Allah. Baru Nabi dan Rasul ini adalah untuk mencontohkan mengikuti petunjuk. Contoh mengikuti petunjuk. Gitu. Nah, gara-gara ada syahwat bersenang-senang, maka nafsu didorong oleh iblis untuk bersenang-senang. Senang kalau suaminya itu menderita karena istrinya sudah jengkel. Senang kalau istrinya itu menderita karena suaminya sudah jengkel. Nah, akhirnya bersenang-senang dengan kejengkelan itu. Gitu. Nah, akal memahami, ya paham, tapi ditutup dominan jengkel, maka akal akhirnya tidak berfungsi. Lalu akhirnya karena jengkelnya memuncak, hawa bisa berbuat lebih jahat. Tadi sudah jahat, sudah ada hawa, tapi kalau hawa mendominasi bisa biar tidak kelihatan, maka dihabisi saja seperti Qabil terhadap Habil, diracun saja. Ya. Dan selanjutnya. Seperti itulah sebenarnya godaan yang dilakukan oleh iblis per satu item. Nah, hati digoda bagaimana? Hati itu digoda dengan cara ragu. Makanya seringkali kalau ada yang wudhu atau sholat, itu sering terjadi, ini tadi saya sudah baca Fatihah atau belum? Oh, ini tadi rakaat berapa? Ya, berarti itu khanzab atau khinzib itu. Jadi setan khusus. Nah, apalagi kalau kemudian ada yang habis wudhu, kemudian, aduh, kok tadi itu nggak wudhu, nggak kebelet ngentut loh. Mesti setelah wudhu itu kebelet ngentut. Nah ya, ada seperti itu, karena setan menggoda di poros. Gitu. Dan selanjutnya itu dimulai dari keraguan supaya hati tidak mantap.
Makanya diperintahkan. Kata Rasulullah apa? Fal yabni ala mastaikona. Oh enggak, tadi ya sudah 2. Ya sudah. Itu kalau sendirian. Kalau sholat jamaah kan ada makmumnya. Gitu. Kalau kita wudhu kan sendirian, nggak ada makmumnya karena wudhu nggak berjamaah. Terus apa? Maka kita pakai isti'adzah. Nah begitulah. Itu. Lalu Nabi dan Rasul terus digoda pakai apa? Oh itu digoda oleh dedengkotnya setan. Sama langsung bos iblis. Itu langsung, nggak pakai delegasi. Langsung itu pimpinan-pimpinannya yang menggoda Nabi dan Rasul. Sampai Nabi Muhammad pun digoda dengan istrinya. Turunlah surah At-Tahrim. Turunlah surah At-Talaq. Itu digoda itu. Nah, tapi godaan yang pada Nabi itu seringkali kan di backup oleh Allah. Nah, godaan kita bagaimana kalau terjadi godaan itu pada diri kita? Balik, kita memperkuat dengan yang disebut obat kuat. Para jamaah masih ingat obat kuat? Obat kuat kodenya adalah 1152. 11 surah Hud 52. Ini obat kuatnya. Memperbanyak istighfar dan bertobat. Ini. Nah, inilah yang kemudian kita berikan atau kita dapatkan dari Allah jalan keluar. Begitu, Pak. Di dalam rumah tangga kalau tergoda, maka balikkan lagi untuk kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Jika yang lain-lain, ya balikkan lagi kepada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Allah alam bisawab. Enggak ada lagi? Oh, ada ibu-ibu, Pak Jum. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin. Jarang-jarang ibu-ibu mau tanya ini. Ya, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Kan tadi kan kalau rumah tangga sering digoda sama setan atau apa itu supaya bisa. Tapi kadang gimana kalau misalnya takdirnya jodohnya hanya 5 tahun, 7 tahun itu mungkin takdir saya jodohnya dengan istri saya segitu, itu gimana Pak Ustadz? Meskipun tidak ada sangkut pautnya dengan jin yang menggoda atau apa itu, kalau memang takdirnya gimana Pak Ustadz? Begitu. Ada pengumuman Pak Nak? Monggo. Ada sponsor. Mohon perhatian jamaah, untuk rencana pemakaman sudah dilaksanakan berangkat dari rumah kediaman Sidoarjo menuju ke makam Raka. Mungkin jamaah yang ingin ikut menghadiri pemakaman tadi bisa berangkat sekarang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diterima oleh Allah amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya dan diberikan keluasan tempat kembalinya di barzakh. Ya, singkatnya demikian. Baik, terkait dengan takdir, memang sudah takdir saya ini cuma 5 tahun rumah tangga. Itu namanya alasan bagi orang yang berputus asa, kurang bertanggung jawab. Loh, kan sudah memang para sahabat juga ada yang menceraikan, bahkan itu tadi saya langsung contohkan Nabi cerita. Ya, karena itulah hukum cerai itu yang pertama aslinya adalah dilarang. Kenapa? Karena itu yang dibenci Allah. Dari dilarang jatuh mubah. Bisa sunnah, bisa wajib. Bisa makruh. Dari mana? Ya dari sikapnya manusia. Kapan wajib?
wajib itu apabila suami istri ditinggal suaminya untuk murtad. Itu sebagian para ulama menyebutkan wajib cerai. Itu gitu. Lah jadi sebelum kejadian itu ada kejadian yang melatar belakangi itu. Nah, disinilah yang menjadi bagian dari ikhtiarnya. Kalau ikhtiar yang jadi mubah, tidak ada dosa. Maka memang kenyataannya seperti itu. Contoh dalam Al-Quran, Zaid dan Zainab. Tapi kan latar belakangnya ada. Contoh lagi yang lain, dan contoh lagi yang lain, nanti latar belakangnya ada. Langsung saya contohkan di Quran. Dan Allah mencontohkan itu. Nah, aslinya dilarang. Tapi bisa berubah menjadi mubah. Boleh. Bisa menjadi, ya balik lagi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah. Tolak kok sunnah yang dimurkai. Ya, makanya itu ada istilah namanya talak sunni, ada talak bid'i. Ya nanti biar difikir lah. Tapi saya kasih. Ya. Kembali lagi ke pertanyaan tadi itu. Maka hal seperti itu jika orangnya ya ini karena sudah itu alasan tidak bisa digeneralisir dan itu sangat individu sekali, ya private, ya sangat privasi. Itu alasan yang diumumkan. Aslinya sebelumnya itu ada kejadian-kejadian yang menunjukkan supaya tidak bahasa kita mengkambing hitamkan takdir. Nah disitulah kemudian yang memukodimai tadi itulah setan-setan utusannya iblis yang menggoda, ya. Mungkin gara-gara uang, ya, nafkah atau gara-gara capek, ya semua pokoknya setan akan buat gara-gara, ya. Gitu loh. Jadi gara-garanya itu tadi supaya harus dipertahankan. Kalau hanya alasan seperti itu maka tidak usah kerja. Rezeki itu ya takdir. Nah ngapain kerja? Tapi ada perintah kerja, ada perintah untuk mempertahankan. Makanya Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli dia dengan ma'ruf. La tukallafu nafs, ya, illa ma'alayya. Tidak akan dibebani kecuali sesuai dengan peruntukan. Jangan menuntut di luar peruntukan. Itu nanti gampang setan godanya. Tuh kan. Nah, suamimu itu gajinya 10 juta. Yang dikasihkan kamu cuma berapa? 5 juta. Mana yang 5 juta? Nah, padahal enggak 10 juta juga. Ya seperti itu terus. Digoda begitu. Kalau dua-duanya itu bisa memposisikan diri, maka bisa dipertahankan. Dengan apa? Rasulullah sudah mengajarkan seperti yang kita lakukan. Kalau masuk rumah di mana rumah tangga berada dan kita sering mengucapkan salam dan kita keluar juga bertawakal kepada Allah, maka kita akan terjaga dari komunikasi-komunikasi yang tidak banyak berfungsi, malah banyak cenderung merusak. Kalaupun ada, itu cepat di antara keduanya akan disadarkan oleh Allah. Karena itu ujian tetap berlaku dalam konsep takdir. Sama talak juga begitu. Sesuai. Makanya orang yang sudah berumah tangga, suami istri, pasti diuji untuk punya keinginan diceraikan atau menceraikan. Pasti itu. Silakan saja dirujuk pada diri sendiri. Rasulullah juga demikian. Termasuk Nabi Muhammad. Istri-istri bilang termasuk diuji oleh Allah. Tapi bagaimana cara mempertahankan? Itulah contoh untuk mengikuti petunjuk. Maka ada Nabi dan Rasul. Itu ceritanya.
Jadi tidak langsung ya gampang ya sudah takdir. Nah, sebelum takdir terjadi, apa yang Anda lakukan? Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Anda kemudian ketika ya sudah jodoh saya sampai sini. Loh, tidak begitu. Sama sakit juga, tidak serta-merta langsung sakit. Sebelumnya apa yang dilakukan? Nah ya, inilah yang melatar belakangi ini. Ya, karena Allah sudah berfirman, ma asobaka min musibatin famin nafsi, famin endik. Itu dari dirimu. Kalau Anda mendapatkan kebaikan itu dariku. Allah mengatakan dariku itu milikku, aku kasihkan. Kalau burukan itu dari dampak dari dirimu itu. Apa termasuk talak atau termasuk cerai? Ya. Karena itu Allah kemudian menyampaikan kepada Nabi dan itu jadikan sabda, aslinya juga secara implisit sudah disampaikan juga tentang apa yang dibenci oleh Allah dan apa yang disukai. Nah kalau sudah jelas dibenci ya kita jauhi, gitu. Dalam sistem hukum fikihnya begitu. Nah inilah jamaah sekalian, termasuk tadi contoh itu tadi, contoh ya ini sudah takdir saya ini, ya cuma umur 1 bulan, ya selesai. Anda yang melatar belakangi Anda cuma berumah tangga 1 bulan apa? 1, ya akhirnya ketemu, ya sih saya dipaksa bapak. Nah, ya kan? Ya ini wong ibadah kok dipaksa-paksa. Nah, kenapa enggak? Ya karena gimana? Lah ya itu tadi. Baru takdir itu sudah ditetapkan dari sananya, tapi ada latar belakangnya. Apakah ada latar belakang yang baik ketika perceraian? Ada. Makanya dikisahkan Zainab dan Zaid. Itu sudah terjadi rekonsiliasi berulang-ulang itu. Rekonstruksi, bahkan Rasulullah ikut. Terus tidak bisa juga, nah jika dalam kondisi seperti itu, maka yang melatar belakangi kemudian terjadinya itu dua-duanya diajak untuk kembali kepada Allah untuk memohon ampun. Makanya di ujung dari akhir surah yang turun itu adalah perintah fasabbih bihamdi rabbika, ujungnya wastaghfir. Padahal harusnya terakhir itu ya bersenang-senang lah, tapi beristighfar karena di dalam perjalanan itu sangat besar terjadi kesalahan ketika kita mengikuti aturan Allah. Itu. Ya sudah begitulah. Kalau struktur yang kita bangun dari Quran di dalam hidup baik secara individu maupun bermasyarakat. Jadi dasarnya yaitu tadi terlalu putus asa ya karena sudah takdirnya. Ya sama, sakit sudah takdirnya. Nah kenapa Anda ke dokter? Ya sudah takdirnya. Gak bisa. Harus ada konsep ikhtiar. Saya kira demikian. Nanti kita lanjutkan tentang konsep yang lain dalam bermasyarakat. Ini kita melanjutkan dari topik kita yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita memberlakukan diri kita itu supaya tidak terjerumus di dalam perilaku-perilaku yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat dalam kehidupan kita bersama masyarakat. Ya. Saya kira demikian dulu, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.